Oke, kita ketemu lagi. Kita akan membuat anggaran laba rugi ya. Oke, kita akan membuat anggaran laba rugi. Kita coba kita review sejenak. Kita sudah buat anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku, terus kita menghitung kebutuhan bahan baku yang digunakan, upah langsung, biaya factory overhead, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan. Nah, kita selanjutnya akan menghitung apakah di bulan Januari ini perusahaan akan mengalami keuntungan atau malah menderita kerugian ya. Ini hanya kita kompilasi aja, kita ambil angka-angkanya dari apa yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu penjualan ini angkanya 139.500. Kita ambil dari anggaran penjualan ya, kita kutip. Berikutnya anggaran harga pokok penjualan. Barusan kita ambil datanya 39.896.000. Kita kurangkan, dapatlah laba kotor ya, laba kotor. Setelah itu kita keluarkan biaya komersial, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi. Tadi barusan kita hitung totalnya, yang biaya penjualan 23.525 dan biaya administrasi 3.500, total biayanya 27.125, sehingga kita mendapatkan laba bersih sebesar 72.479 ya. Jadi ternyata kita mengalami laba ya, laba. Ya memang tujuan kita untuk mendapatkan laba gitu ya, laba. Kemudian ini ada pajak ya, pajak ini bervariasi ya. Kita juga bervariasi, tempat lain juga bervariasi. Ini untuk memudahkan, contohkan saja laba pajaknya sebesar 50% ya, 50%. 50% dikali dari laba bersih, dapatlah 36.000 sekian, sehingga akhirnya dapat laba bersih 36.239,50 ya. Jadi ternyata perusahaan ini mengalami laba di bulan Januari. Nanti Anda semuanya coba membuat seperti ini ya, membuat seperti ini untuk bulan Februari dan bulan Maret ya. Ya, mudah-mudahan video ini bisa membantu ya, bisa membantu dalam penyelesaian tugas ini. Tapi yang penting Anda ingat adalah kerja kelompok gitu ya. Ya, kerja kelompok. Saya terus terang aja tidak tahu dari satu kelompok itu terdiri 5 sampai 6 orang, apakah semua berpartisipasi sama atau hanya dikerjakan oleh 2 orang, 3 orang, yang lain hanya mengikut. Saya tidak tahu ya. Tapi saya mengharapkan semuanya ikut, karena pas saat ujian itu masing-masing gitu, masing-masing, nggak kelompok. Berdasarkan pengalaman saya, ketahuan yang kurang aktif di kelompok atau hanya menompang saja, itu ketahuan waktu ujian jawabannya kosong ya. Tapi kalau ikut membuat sedikit banyak pasti ada lah ya. Mungkin kalaupun ada keliru sedikit ya. Jadi saya mohon kita semua ya, Anda semua berpartisipasi aktif ya dalam pengerjaan ini, sehingga bisa membantu memahami itu ya. Dan juga sebentar lagi kita akan UTS ya, dan ini kan termasuk bahan UTS, tapi mungkin tidak menyusun dari penjualan sampai ke laba rugi, tidak. Itu memerlukan waktu yang cukup panjang ya, jadi mudah-mudahan video ini membantu lah ya. Kalau tidak bisa menyelesaikan, membantu Anda dalam menjawab. Setelah itu Anda diskusikan, jangan diskusi di kelompok ya, diskusi di kelompok, karena keaktifan Anda saya anggap
sebagai kehadiran gitu ya. Karena fakultas mengharapkan ada kehadiran mahasiswa gitu ya. Walaupun Anda berada di kampung misalnya ya, karena libur panjang di kampung, tapi tidak masalah, Anda bisa berkomunikasi sama ini di WA. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan untuk anggaran kas ya, anggaran piutang, anggaran utang, nanti kita akan lanjutkan. Dan ini acara video ini tidak terlepas dari andil anak saya yang ikut membantu. Terus terang aja saya tidak begitu paham ya, agak gaptek, dan anak saya kebetulan bekerja dari rumah, jadi dari kantornya disuruh pulang untuk bekerja dari rumah selama hampir sebulan juga. Nah, saya manfaatkan dan mudah-mudahan bisa membantu. Dan sekali lagi, kalau ada hal-hal yang kurang paham, kurang dimengerti atau apapun, silakan sampaikan di WA group. Nanti akan segera saya jawab. Kecuali kalau saya mungkin lagi di luar atau ada kegiatan lain yang tidak bisa saya menjawabnya. Oke, terima kasih. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.